Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren yang terletak di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang santri yang bernama Udin. Udin ini bukanlah santri yang biasa. Dia punya kebiasaan aneh yang membuat seluruh pesantren terheran-heran. Semua orang di pesantren itu menyebutnya dengan satu julukan yang cukup unik. Santri tak pernah ganti baju. Udin adalah anak yang sangat baik, rajin belajar, dan tekun beribadah. Namun, ada satu hal yang tidak bisa diterima oleh semua orang di pesantren, yaitu kebiasaannya yang tak pernah mengganti bajunya selama berbulan-bulan. Bayangkan saja, kalau di pesantren lain, anak-anak pasti sudah punya banyak pakaian yang berganti-ganti, tetapi Udin bajunya, ya, tetap itu-itu saja. Ciri khasnya adalah baju koko yang warnanya sudah agak pudar, dengan celana panjang berwarna hitam yang sudah melar karena sering dipakai. Suatu pagi, seperti biasa, Udin datang ke masjid pesantren untuk sholat subuh. Kipas angin yang terpasang di sudut masjid berputar pelan, seolah-olah juga malas bekerja. Semua santri sudah siap untuk sholat, namun ada yang berbeda hari itu. Seorang ustadz yang biasanya sangat tenang, tiba-tiba datang dengan ekspresi serius. Namanya Ustadz Amir, seorang pengajar yang terkenal disiplin, tapi hari itu ada yang mengganggunya. Ustadz Amir mendekati Udin yang sedang duduk di barisan depan. Udin, Ustadz Amir memanggil dengan nada yang agak tegas. Udin menoleh dan tersenyum. Ya, Ustadz. Apa kamu sadar, sudah berapa lama kamu pakai baju yang sama ini? Sudah berapa minggu? Berapa bulan? Tanya Ustadz Amir dengan serius. Udin berpikir sejenak, mengerutkan dahi. Kayaknya sudah hampir 2 bulan, Ustadz. 2 bulan? 2 bulan. Ini sudah lebih dari 2 bulan. Udin, baju kamu itu, kalau bisa ngomong, pasti sudah pengen teriak minta ganti, kata Ustadz Amir dengan suara agak keras. Udin cuma tertawa kecil. Tapi kan, Ustadz, baju ini nyaman banget. Masih wangi kok, jawab Udin santai. Ustadz Amir hampir terjatuh dari keheranannya. Wanginya? Wanginya dari mana? Udah bau tanah, bau kampung, bau keringat seminggu yang lalu. Ini kan baju yang kamu pakai sejak lebaran kemarin. Udin cuma mengangkat bahu. Ah, Ustadz, itu semua kan cuma persepsi. Yang penting, hati kita bersih, kan? Ustadz Amir terdiam, seolah berusaha mencerna kata-kata Udin yang sangat santai itu. Dia sudah menyerah untuk menyalahkan Udin lebih jauh. Namun, dalam hati, Ustadz Amir berjanji akan menanyakan ini pada dewan pesantren. Pagi yang aneh. Setelah sholat subuh, pesantren kembali beraktivitas. Anak-anak santri yang lain sibuk dengan rutinitas mereka, sementara Udin berjalan dengan tenang menuju ruang makan. Di ruang makan, ada satu masalah lagi. Semua santri sudah sangat tahu tentang kebiasaan Udin ini, dan itu sudah menjadi bahan candaan setiap kali mereka melihatnya. Bro, lu udah mandi belum? Ganti baju dong, Udin. Kasihan bajunya, kayaknya dia udah punya kehidupan sendiri. Bisa makan dan tidur sendiri, celetuk Eko, santri yang terkenal bercandanya. Udin cuma menatap Eko dengan wajah polos. Gimana sih, Eko? Nggak usah terlalu serius. Baju ini udah jadi teman hidup gue, gitu loh. Tiba-tiba, Alif, santri yang paling suka cerita mistis di pesantren, bergabung dalam obrolan mereka. Jangan-jangan itu baju Udin bukan sembarang baju. Bisa jadi itu baju yang ada kutukannya. Coba aja, Udin, coba ganti baju,
Kalau besok baju lu nggak jadi penuh corak warna-warni, gue akan jadi kepala sekolah. Semua orang terdiam mendengarkan. Udin yang merasa tertantang, dengan serius berkata, "Ya udah, nanti gue coba deh. Kalau emang baju ini punya kutukan, gue siap jadi bahan obrolan se-Indonesia." Mendengar ini, seluruh santri pun tertawa terbahak-bahak. Entah kenapa, di pesantren itu, setiap masalah terasa ringan karena semuanya dijadikan bahan candaan. Insiden di kebun. Hari itu, setelah sholat zuhur, ada sebuah insiden aneh di kebun pesantren. Udin sedang membantu temannya, Fahmi, memetik daun-daun kering yang berserakan di sekitar pohon. Namun, seperti biasa, baju Udin sudah menarik perhatian orang-orang yang lewat. Salah satu santri yang sedang lewat, tiba-tiba berteriak, "Wah, Udin! Gila, baju lu kayak udah bisa bikin tanaman di kebun ini tumbuh subur. Itu baju bau tanah atau bau tanaman?" Udin cuma tersenyum lebar, baju ini memang sudah jadi bagian dari kebun. Tanaman juga butuh kasih sayang, termasuk baju ini. Fahmi yang mendengarnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. "Kamu ini, Udin, nggak ada obatnya deh. Kalau baju lu bisa tumbuh jadi pohon, gue mau jadi tanaman aja deh." Udin pun tertawa lebar, sambil melanjutkan pekerjaannya. "Mungkin aja, Fahmi. Kalau baju ini jadi pohon, kita semua bisa bikin rumah di bawahnya." Mereka tertawa lagi, tetapi ada sesuatu yang aneh di udara. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sosok Ustadz Amir yang berjalan ke arah mereka dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Kunjungan ke pusat kebijakan pesantren. Setelah kejadian di kebun, Ustadz Amir merasa harus bertindak. Dia memutuskan untuk mengunjungi dewan pesantren dan berbicara tentang masalah Udin. Setelah rapat yang cukup panjang, keputusan diambil bahwa mereka harus melakukan sesuatu tentang kebiasaan Udin yang aneh ini. Pada hari berikutnya, Udin dipanggil ke ruang dewan. Begitu Udin masuk, seluruh dewan pesantren terdiam. Wajah mereka serius, bahkan Ustadz Amir yang biasanya santai pun tampak cemas. "Udin," kata ketua dewan pesantren, "kami sudah memutuskan bahwa kamu harus mengganti bajumu." Udin mendengus. "Ganti baju? Kenapa? Baju saya masih bagus, kok." "Sangat bagus, Udin. Tapi, kami khawatir baju itu sudah memiliki kekuatan magis yang bisa menular pada orang lain," jawab ketua dewan dengan suara yang penuh wibawa. Mendengar itu, seluruh anggota dewan pesantren terdiam. Mereka tidak tahu apakah itu benar atau cuma lelucon Udin lagi. Namun, keanehan memang mulai muncul. Setiap kali Udin lewat, orang-orang merasakan angin sejuk yang datang entah dari mana. Bahkan tanaman di sekitar pesantren pun terlihat tumbuh lebih subur. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa masalah ini ke ranah yang lebih serius. Keputusan tak terduga. Setelah kejadian di ruang dewan pesantren, Udin merasa agak bingung. Biasanya, masalah kecil seperti ini bisa diatasi dengan tertawa dan canda, tapi kali ini semua orang tampak sangat serius, bahkan terlalu serius. Ketua dewan pesantren, yang dikenal dengan ketegasannya, memberitahu Udin bahwa dia harus segera mengganti bajunya. Keputusan itu, meskipun terdengar konyol, membuat seluruh pesantren penasaran. "Udin, kami sudah sepakat untuk melakukan eksperimen," kata ketua dewan dengan suara yang lebih berat dari biasanya. "Kami akan membuktikan apakah baju kamu ini membawa keberuntungan atau malah kutukan." Udin hanya mengangguk dengan wajah polos. "Eksperimen? Baju saya cuma baju biasa kok, Pak. Kalau baju ini bisa mengubah nasib, saya siap jadi artis,"
katanya sambil tertawa ringan. Namun, Ustadz Amir yang berdiri di samping ketua dewan tampak lebih khawatir. Udin, jangan anggap ini main-main. Kami sudah melihat banyak hal aneh terjadi setelah kamu memakai baju itu. Bahkan tanaman di kebun itu tumbuh subur, sementara di tempat lain malah layu. Udin mengangkat bahu. Ya mungkin itu kebetulan, Ustadz. Kan gak semua hal yang aneh itu buruk. Percayalah, Udin, ini bukan kebetulan, ujar Ustadz Amir sambil melirik ke arah teman-temannya yang juga khawatir. Jadi, kita akan buat percobaan dengan cara yang tepat. Percobaan aneh yang mengundang tawa. Keputusan untuk menguji keajaiban baju Udin pun dimulai. Hari itu, seluruh santri dikumpulkan di halaman pesantren. Semua orang penasaran dengan apa yang akan terjadi. Bahkan, para ustadz dan dewan pesantren tidak sabar untuk melihat apakah baju Udin benar-benar memiliki kekuatan magis seperti yang mereka duga. Udin, kata ketua dewan, kamu harus melakukan dua hal. Pertama, kamu akan mengganti baju, dan kedua, kita akan lihat apa yang terjadi dengan tanaman dan udara sekitar. Udin menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Oke deh, kalau memang begitu, gue siap. Tapi kalian harus janji ya, kalau baju ini jadi lebih keren setelah eksperimen, kalian harus kasih gue hadiah. Semua santri tertawa mendengar pernyataan Udin yang penuh percaya diri itu. Udin pun mengambil langkah pertama, membuka bajunya di depan semua orang, dengan santai dan penuh gaya. Para santri langsung bersorak. Jangan-jangan, baju itu memang bisa berubah jadi superhero, celetuk Eko sambil tertawa terbahak-bahak. Udin melangkah ke depan dan mengganti baju yang lebih baru, yang telah disiapkan oleh para ustadz. Ayo, siap-siap. Saya siap tunjukkan kalau baju baru ini bakal punya kekuatan yang lebih hebat. Setelah Udin berganti baju, seluruh santri menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa di antaranya sudah menyiapkan kamera ponsel, siap mengabadikan momen langka ini. Eksperimen pertama dilakukan dengan mengamati kebun pesantren yang subur. Coba lihat, apakah ada perubahan pada tanaman setelah Udin mengganti bajunya? Tanya ketua dewan dengan serius. Semua orang menatap kebun dengan seksama. Tak ada yang berubah. Tanaman di sekitar tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang tumbuh lebih subur, tidak ada yang layu. Jadi, apakah eksperimen ini gagal? Tanya Fahmi, yang mulai merasa bingung. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Angin besar berhembus dengan tiba-tiba, seakan-akan mengikuti perintah alam. Semua santri terkejut. Tanaman yang tadinya tampak biasa saja, mulai bergerak seolah hidup. Beberapa pohon tampak lebih tinggi, sementara bunga-bunga yang tadinya layu kini mekar sempurna. Jangan-jangan baju Udin itu punya kekuatan, seru Alif dengan mata terbelalak. Namun, kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Angin kencang itu malah berputar-putar dengan cepat dan membawa beberapa santri terbang layaknya daun yang tersapu angin. Eko dan Fahmi yang berada paling dekat dengan kebun, tiba-tiba terangkat ke udara dan berputar-putar di sekitar halaman pesantren. Semua orang pun histeris. Wah, Udin, baju lo benar-benar punya kekuatan, teriak Eko yang kini sedang melayang-layang. Udin yang menyaksikan itu hanya tertawa. Gue bilang juga apa? Cuma butuh sedikit waktu untuk baju ini menunjukkan kemampuannya. Beberapa saat kemudian, angin itu berhenti begitu saja, dan Eko serta Fahmi terjatuh ke tanah dengan gaya yang dramatis. Mereka terbaring lemas di rumput, tetapi dengan wajah penuh kebingungan. Aduh, Udin, lo beneran punya baju super, ya? Kata Fahmi sambil terbatuk-batuk.
kejutan terakhir. Sementara itu, Ustadz Amir yang tertegun melihat kejadian itu, akhirnya mendekati Udin dengan wajah serius. Udin, ini bukan hal biasa. Baju kamu benar-benar punya kekuatan. Apa kamu tahu dari mana asalnya? Udin menggaruk kepalanya. Ya, Ustadz, saya cuma beli baju ini di pasar, sih. Kayaknya nggak ada yang spesial. Ustadz Amir terdiam sejenak, berpikir. Bukan cuma baju, Udin. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar baju ini. Bisa jadi ada kekuatan yang lebih tinggi yang menghubungkannya dengan kamu. Tiba-tiba, suasana menjadi lebih serius. Semua santri menatap dengan penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan baju ini? Tanya ketua dewan yang juga tampak bingung. Namun, Udin hanya tertawa lagi. Yah, mungkin baju ini cuma butuh sedikit perhatian, biar dia bisa lebih menonjol. Siapa tahu, setelah ini saya bisa jadi motivator dengan baju yang bisa bikin orang terbang. Mendengar itu, seluruh pesantren pecah dalam gelak tawa. Kejadian yang sangat aneh dan konyol itu menjadi bahan obrolan yang tak pernah ada habisnya. Akhirnya, meskipun eksperimen itu tidak memberikan jawaban pasti, seluruh pesantren sepakat untuk menerima kenyataan bahwa Udin, dengan bajunya yang ajaib, tetap akan menjadi pusat perhatian. Dan walaupun baju itu tidak pernah berganti, tawa dan keceriaan yang dibawa oleh Udin tak pernah luntur. Mungkin baju itu memang punya kekuatan yang tidak terduga, tetapi yang pasti, di pesantren itu, hidup menjadi lebih ceria dan penuh tawa.